Wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Kemarin kita sudah membaca sebagian dari kitab Bulughul Maram beserta penjelasannya. Namun kita akan sedikit mempercepat pembahasan karena beberapa hadis yang kita baca itu sudah pernah dibahas sebelumnya. Jadi akan kita baca selintas saja hingga nanti kita akan masuk ke bab al-aniyah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, nafa'anallahu bi ilmihi fid dunya wal akhirah. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala jaa'a a'rabiyyun fabala fi ta'ifatil masjid fazajarahu an-nas fanahahumun nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma qada bawlahu amara an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bidhanubin min ma'in fa uhriqa alaihi. Muttafaqun alaih. Hadis diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau berkata, seorang A'rabi Arab Badui datang kemudian kencing di pojok masjid. Orang-orang pun berusaha untuk menegurnya, berusaha untuk mencegahnya. Fanahahumun nabi. Akan tetapi Rasulullah, Nabi kita melarang para sahabat. Falamma qada baulahu amara nabi bidhanubin min ma. Setelah Arab Badui itu selesai kencing, beliau memerintahkan supaya menuangkan di atas air kencingnya itu 1 ember air. Fa uhriqa alaihi, akhirnya dituangkan. Kemudian hadis berikutnya, an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uhillat lana maytatani wa damani fa ammal maytatani fal jaradu wal hutu wa ammad damani fattihalu wal kabidu. Akhrajahu Ahmad wa Ibnu Majah wa fihi dha'fun. Diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, telah dihalalkan bagi kita dua bangkai dan 2 darah. Bangkai yang dihalalkan bagi umat ini adalah belalang dan juga ikan. Sedangkan 2 darah yang dihalalkan untuk umat ini adalah at-tihal wal kabid, limpa dan hati. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Ibnu Majah, akan tetapi di dalam hadisnya ada kelemahan. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza waqa'a adz-dzubabu fi syarabi ahadikum falyaghmishu thumma yanzi'hu fa inna fi ahadi janahaihi da' wa fil akhari shifa. Akhrajahul Bukhari wa Abu Dawud wa zada wa innahu yattaki bi janahihi alladhi fihi da'. Hadis diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seekor lalat masuk ke tempat minum kalian, maka hendaklah ia mencelupkan lalat tersebut kemudian mengambilnya. Fa inna fi ahadi janahaihi da' wa fil akhari shifa. Karena di satu sisi sayap lalat ada penyakit dan di sisi lainnya ada obatnya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Abu Dawud, dan beliau Abu Dawud menambahkan, wa innahu yattaqi bi janahihi alladhi fihi da'. Dan dengan sayap yang satunya tadi yang ada obatnya itu mencegah dari sayap yang ada penyakitnya. Kemudian wa an Abi Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam
ma quti'a minal bahimati wa hiya hayyatun fahuwa mayyit. Diriwayatkan dari Abi Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa saja yang terputus dari hewan yang masih hidup, maka itu seperti mana bangkainya. Hukumnya sama dengan bangkainya. Diriwayatkan oleh Abi Dawud dan juga Imam Tirmidzi, dan beliau menyatakan hadis ini hasan. Babul aniyah. Setelah beliau menyebutkan hadis-hadis yang berkaitan dengan yang berhubungan dengan air, beliau melanjutkan pembahasan di bab al-aniyah. Jamaknya ina. Di sini beliau menyebutkan beberapa hadis yang berkaitan dengan bejana, tempat untuk menyimpan air. Bagaimana hukumnya? Hadis yang pertama adalah di dalam bab ini an Hudzaifah ibnil Yaman radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tashrabu fi i'aniyatiz zahabi wal fiddah ولا تأكلوا في صحافهما فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة متفق عليه. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في إناء الفضة إنما يزجر في بطنه نار جهنم متفق عليه. Dua hadis yang diriwayatkan oleh dua imam besar dalam ilmu hadis, Imam Bukhari dan Muslim. Di hadis yang pertama diriwayatkan oleh Hudzaifah ibn Yaman dari jalur sahabat Hudzaifah ibn Yaman bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tashrabu fi aniyatiz zahabi wal fiddah, jangan kalian minum dari bejana yang terbuat dari emas dan perak. Wala ta'kulu fi sihafihima, jangan pula makan dari piring yang terbuat dari keduanya. Fa innaha lahum fid dunya, karena bejana ataupun piring yang terbuat dari emas dan perak itu untuk mereka. Mereka siapa? Orang kafir di dunia ini. Walakum fil akhirah, dan di akhirat kelak yang bisa memakai keduanya itu hanyalah orang-orang mukmin. Walakum fil akhirah, untuk kalian wahai orang-orang yang beriman semuanya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Sedang hadis yang kedua, hadis diriwayatkan dari jalur Ummu Salamah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang minum dari bejana ataupun dari gelas terbuat dari perak seakan-akan dia telah menuangkan api neraka ke dalam perutnya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Di dalam hadis ini ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah diharamkan bagi umat Islam untuk meminum dari wadah yang terbuat dari emas dan perak. Baik itu makan, minum, ataupun bersuci. Mengapa hadis ini dicantumkan di sini? Karena hal ini berkaitan dengan bersuci. Meskipun yang disampaikan di sini adalah tentang makan dan minum, akan tetapi dalam hal bersuci, hal ini juga dikiaskan. Jadi juga ikut dilarang. Kemudian faedah yang kedua adalah
Dari zahir hadis ini menyatakan bahwa apapun yang ada emas dan peraknya, maka itu dilarang dipakai untuk makan, minum, ataupun nanti bersuci. Namun nanti ada beberapa pengecualian yang akan dicantumkan juga hadisnya oleh beliau Imam Ibnu Hajar setelah ini. Lalu mengapa kita dilarang? Sebab dilarang untuk memakai kedua hal tersebut. Salah satu sebabnya adalah itu merupakan kebiasaan orang-orang kafir. Yang kedua, itu merupakan bentuk berlebih-lebihan. Yang mana di dalam Islam kita itu dilarang untuk berlebih-lebihan dalam segala hal. Kemudian faedah berikutnya yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah terdapat kabar gembira buat kita, buat umat Islam, bahwa kelak di akhirat piring kita itu bukan terbuat dari kaca ataupun dari plastik lagi, ataupun kayu. Piring yang kita pakai makan di sana itu terbuat dari emas ataupun perak. Begitu juga dengan gelasnya, perabotan-perabotan rumahnya. Maka harap bersabar sedikit. Innaman nasru sabrus sa'ah. Faedah yang berikutnya bisa kita ambil bahwa Islam memerintahkan kita untuk menjauhi sikap berlebih-lebihan, sikap banyak gaya. Terlihat gaya, terlihat pengen, terlihat wah. Itu dilarang dalam Islam. Lalu apakah yang dilarang itu hanya sekedar memakainya atau ada hal yang lain? Dalam hal ini ulama usul telah menyatakan bahwa ma haruma isti'maluhu haruma ittikhaduhu. Apa saja yang diharamkan memakainya, maka membuatnya pun menjadi haram. Jadi membuat saja tanpa kita pakai, ataupun menjadikan piring emas dan piring perak itu sebagai koleksi, itu diharamkan. Membuat, menjadikan koleksi, ataupun memakainya, hukumnya sama. Hukumnya haram. Kenapa? Hadis ini bersifat umum. Kemudian masih dalam bab ina, beliau menyebutkan hadis dari jalur Ibnu Abbas, an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza dubighal ihab faqad tahura, akhrajahu Muslim, wa indal arba'ah ayyuma ihabin dubigha. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dari jalur Ibnu Abbas bahwa Rasulullah bersabda, idza dubigha, jika telah disamak al-ihab. Al-ihab itu kulit bangkai. Apabila kulit bangkai itu telah disamak, faqad tahura, maka kulit itu telah menjadi suci. Lalu apa yang dimaksud dengan samak? Samak itu menghilangkan lendir-lendir dan juga daging yang masih menempel di kulit hewan tersebut. Jadi sisa-sisa daging dan juga lendir-lendirnya itu dihilangkan dari kulit. Nah, setelah itu maka kulit tersebut menjadi suci. Walaupun sebenarnya kulit itu adalah kulit bangkai.
Wa an Salamah ibni Muhabbiq radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibagu juludil maitah tuhuruha sahahahu Ibnu Hibban. Wa an Maimunah radhiyallahu anha qalat marra nabi bisyatin yajurrunaha faqala law akhadtum ihabaha faqalu innaha maitah faqala yutahhiruha ma'u wal qarad akhrajahu Abu Dawud wan Nasa'i. Masih dalam pembahasan yang sama tentang kulit bangkai. Hadis yang diriwayatkan oleh diriwayatkan dari Jarur Salamah bin Muhabbiq radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah bersabda, dibagul juludil maitah tuhuruha. Proses penyamakan kulit hewan yang mati atau bangkai itu adalah proses penyuciannya. Jadi semula bangkai itu najis, dengan disamaknya kulit bangkai tersebut maka kulitnya menjadi suci. Hadis diriwayatkan oleh disahihkan oleh Ibnu Hibban. Kemudian hadis berikutnya dari jalur Maimunah radhiyallahu anha, beliau berkata, Nabi SAW melewati seekor kambing, seekor bangkai, seekor kambing yang sudah mati atau bangkai kambing yang diseret-seret oleh orang. Kemudian Rasulullah bersabda, kenapa enggak kalian manfaatkan kulitnya? Mengapa enggak kalian manfaatkan kulitnya? Lau akhadtum ihabaha, seandainya kalian manfaatkan kulit hewan tersebut. Faqala innaha maitah. Sahabat ada yang menjawab, ini kambing bangkai ya Rasulullah. Faqala, Rasulullah pun menjawab, yutahhiru hal ma'u wal qarad. Kulitnya itu disucikan dengan menggunakan air dan juga al-qarad. Ada yang tahu qarad? Kalau di Indonesia sini saya belum pernah lihat, tapi di Sudan pernah. Qarad itu sejenis tumbuhan berduri, daunnya kayak daun melanding. Tahu melanding? Nah, daunnya seperti itu, bijinya hampir mirip juga tapi lebih besar. Kalau di Arab namanya syajaratus salam. Syajaratus salam, tapi bukan berarti syajaratus salam itu adalah pohon salam yang ada di Indonesia. Beda jauh. Beda jauh antara pohon salam yang dimaksud di Arab dan yang dimaksud oleh orang Indonesia. Daun salam di Indonesia wangi, bisa dipakai untuk masak. Nah itu wallahu a'lam. Nah, di hadis-hadis ini kita bisa mengambil beberapa faidah. Yang pertama bahwa sebenarnya kulit hewan dan juga kulitnya itu najis hukumnya. Kenapa seperti itu? Seandainya suci tentu kita tidak perlu untuk menyamaknya, tidak perlu untuk mensucikannya lagi. Kemudian bisa kita simpulkan juga bahwa seluruh bagian hewan itu, seluruh bagian bangkai itu haram untuk dimakan. Walaupun di dalam nasnya baik, kita lanjutkan.
Seluruh bagian tubuh dari bangkai itu haram untuk dimakan dan juga najis. Namun di dalam hadis ini kita juga bisa mengambil kesimpulan bahwa hal yang najis tersebut ada yang masih bisa kita selamatkan, ada yang masih bisa kita sucikan, yaitu kulit dari hewan tersebut. Ketika kita menemukan hewan, bangkai hewan, kemudian kita mau memanfaatkan kulitnya, kita bisa memanfaatkannya dengan syarat menyamaknya, membersihkan kulit tersebut dari sisa-sisa daging dan juga lendir-lendir yang menempel. Sebenarnya dalam hal ini ulama berselisih pendapat. Ada yang menyatakan bahwa hadis ini telah mansukh dengan hadis lainnya. Salah satunya yang berpendapat hal tersebut adalah ulama madhab Hambali, yang menyatakan hadis ini hukumnya telah diangkat, telah diganti dengan hukum yang baru, sehingga tidak bisa diamalkan. Namun jumhur ulama menyatakan bahwa hadis ini masih berlaku, muhkam, tidak dinasakh. Kita lanjutkan. Setelah menyebutkan hadis di atas, beliau menyebutkan hadis berikutnya yang masih ada kaitannya dengan bejana, dengan wadah makanan atau wadah minuman. Hadis diriwayatkan dari jalur Abi Sa'labah Al-Khushani. An Abi Sa'labah Al-Khushani radhiyallahu anhu qala, qultu ya Rasulullah, inna bi ardi qaumi ahlil kitab afana'kulu fi aniyatihim? Qala la ta'kulu fiha illa alla tajidu ghairaha faghsiluha wa kulu fiha. Muttafaqun alaih. Dari jalur Abi Sa'labah Al-Khushani radhiyallahu anhu bahwa dia berkata kepada Rasulullah, dia bertanya, meminta fatwa kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, inna bi ardi qaumi ahlil kitab. Kita itu hidup di lingkungan yang banyak ahlul kitab, banyak orang Yahudi dan Nasraninya. Apa naqulu fi aniyatihim, apakah boleh kita makan menggunakan bejana mereka? Apakah boleh kita makan dari wadah-wadah mereka? Maka Rasulullah SAW bersabda, la ta'kulu fiha. Jangan kalian makan menggunakan wadah-wadah mereka. Illa alla tajidu ghairaha, kecuali kalian tidak memiliki wadah selain wadah mereka. Jika demikian faghsiluha, maka cucilah terlebih dahulu, wa kulu fiha, baru setelah itu makanlah. Muttafaqun alaih. Dalam hadis ini ada beberapa faidah. Yang pertama bahwa hukum memakai bejana wadah yang digunakan oleh orang kafir itu pada asalnya makruh. Bagaimana bisa? Di dalam hadis ini ada larangan. Yang pertama, wal aslu fit nahyi at-tahrim. Hukum asal dari larangan itu adalah haram. Sesuatu yang dilarang Allah, dilarang Rasulnya, hukum asalnya adalah haram. Namun di dalam lanjutan hadis ini ada pengecualian, illa alla tajidu ghairaha, kecuali kalau
tidak ada selain wadah tersebut, maka kita diperbolehkan untuk memakainya. Jika kepepet memang nggak ada, silahkan dipakai. Namun di situ ada anjuran dari Rasulullah untuk menyuci terlebih dahulu wadah tersebut sebelum digunakan. Namun yang perlu kita garis bawahi, wadah-wadah yang dilarang di sini adalah wadah-wadah yang biasa mereka gunakan untuk hal-hal yang haram. Seperti misalnya piring mereka biasa dipakai untuk makan babi, atau gelas mereka biasa dipakai menggunakan untuk minum khamr. Maka disitulah kita dianjurkan untuk menyuci atau bahkan tidak memakainya sama sekali. Namun apabila kita telah mengetahui bahwa yang dipakai, bahwa barang tersebut hanya digunakan untuk hal-hal yang mubah, yang tahir, maka itu lebih tidak mengapa, lebih mubah lagi. Kenapa? Nanti kita akan insya Allah akan mendapati hadis yang diriwayatkan oleh Imran bin Husain yang menyatakan bahwa Rasulullah itu pernah berwudu menggunakan tempat wadah airnya orang musyrik. Jadi pada asalnya jika barang-barang tersebut digunakan memang kebiasaannya dipakai untuk hal-hal yang suci, maka itu sudah jelas kita diperbolehkan untuk menggunakannya. Sebagaimana Rasulullah pernah memakai wadah orang-orang musyrik. Kemudian di dalam hadis ini juga kita bisa mengambil kesimpulan bahwa hukum muamalah dengan orang kafir itu mubah selama di sana ada kemaslahatan dan tidak dikhawatirkan ada keharaman, ada sesuatu yang haram di sana. Kemudian kita juga boleh tinggal di samping rumahnya orang kafir, orang Yahudi dan Nasrani jika hal tersebut tidak menimbulkan madarat pada kita. Namun pada asalnya kita ingatkan kembali lagi bahwa disyariatkan untuk menjauhi dari ahlul kitab, menjauhkan diri dari orang-orang Yahudi dan Nasrani, orang-orang Kristen dan juga orang-orang Yahudi. Tadi disarankan, dianjurkan untuk menjauhi mereka. Kenapa? Karena secara tidak langsung kita akan terpengaruhi nantinya. Secara tidak langsung orang akan dipengaruhi dengan orang sekitarnya. Antum yang di sini, teman antum mesti akan mempengaruhi antum. Yang dulunya antum di rumah baik-baik saja, tapi kok ternyata di sini lingkungannya buruk, antum bisa jadi ketularan buruk. Namun sebaliknya, antum di rumah, kemudian antum ketemu dengan lingkungan yang baik di sini, antum insya Allah akan tertular jadi baik. Nah, oleh karena itu mari kita buat lingkungan di sini itu lingkungan yang benar-benar baik, cocok untuk thalibul ilmi, lingkungan yang beradab, lingkungan yang dimana di situ ilmu-ilmu itu benar-benar dijunjung, di mana santri di sini itu terkenal dengan rajinnya belajar, entah itu ilmu agama ataupun ilmu umum. Kita buat itu sebagai image kita. Mari kita buat itu sebagai
image kita. Kemudian di hadis berikutnya, itu tadi hanya selingan. Semoga itu bisa bermanfaat buat kita semua. Hadis berikutnya diriwayatkan oleh Imran ibn Husain radhiyallahu anhu anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu tawadda'u min muzadati imra'atin musyrikatin muttafaqun alaihi fi hadisin tawilin. Sebenarnya hadisnya panjang, namun beliau cuma mencantumkan kutipannya saja yang sesuai dengan bab al-ina, al-aniyah. Al-muzadah rawiyatun min jildin. Yang dimaksud dengan muzadah di sini adalah wadah untuk minum, wadah air yang terbuat dari kulit. Jadi hadis yang diriwayatkan oleh Imran bin Husain bahwa Rasulullah dan sahabatnya itu pernah berwudu dengan menggunakan wadah minumnya wadah airnya seorang perempuan musyrik. Hadis diriwayatkan muttafaqun alaih, Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dari situ kita bisa menyimpulkan sebagaimana tadi kita simpulkan dari hadis sebelumnya bahwa kulit bangkai itu bisa jadi suci. Kenapa? Karena orang kafir ketika menyembelih, sembelihannya haram atau halal? Tentu haram. Sembelihan orang kafir dengan bangkai itu sama saja. Sama-sama disebut bangkai, tidak halal dimakan. Mau disembelih orang kafir ataupun itu mati sendiri, hukumnya haram. Kecuali hewan yang disembelih oleh ahlul kitab. Sedangkan orang yang penyembah berhala seperti Yahudi, seperti orang Buddha, orang Hindu, mau disembelih atau tidak disembelih hukumnya sama saja, haram untuk dimakan. Kemudian di sini juga kita bisa menyimpulkan bahwa boleh menggunakan kulit yang sudah disamak untuk hal-hal yang cair. Karena di sana ada beberapa ulama yang menyatakan bahwa kulit yang sudah disamak itu hanya boleh digunakan untuk hal-hal yang kering. Hanya boleh dimanfaatkan untuk hal-hal yang kering. Namun di sini hadis ini menjadi dalil bolehnya menggunakan kulit yang sudah disamak untuk hal-hal yang cair. Kemudian yang ketiga, bolehnya menggunakan tadi wadah yang digunakan oleh orang-orang kafir. Wa hadza ma siqal hadisu min ajlihil bab. Kemudian di hadis ini sebenarnya hadis tadi kita sebutkan bahwa hadis ini adalah hadis panjang. Jika kita bisa membukanya nanti silahkan dibuka. Di sana ada beberapa faedah yang tidak akan kita sebutkan mungkin di sini, yang bisa antum dapatkan ketika antum baca sendiri, baik itu hadisnya ataupun nanti dibaca dengan syarahnya. Kemudian hadis berikutnya dari jalur Anas bin Malik. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna qadahan nabi in kasara fattakhadha makana sya'bi silsilatan min fiddah, akhrajahul Bukhari. Dari jalur Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa anna qadahan nabi in kasara, wadah yang dimiliki oleh Nabi itu ada yang pecah, belah. Fattakhadat makana sya'bi silsilatan min fiddah.
Di retakannya tersebut lalu diletakkan lelehan perak yang digunakan untuk menambal wadah tersebut adalah perak. Akhrajahu Al-Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Di sini kita bisa menyimpulkan di antaranya bahwa kesederhanaan Rasulullah. Rasulullah itu sangat sederhana. Bahkan wadah beliau yang pecah, jika masih bisa perbaiki, beliau perbaiki. Contohnya di hadis ini, inkasara. Anna qadahan Nabi inkasara. Fattakhadat maka nasya'abi silsilatan min fiddah. Kemudian berikutnya adalah bahwa Nabi kezuhudan Nabi itu benar-benar sangat. Buktinya apa? Yaitu tadi wadah yang pecah, wadah yang ada retaknya masih digunakan. Itu seakan-akan memang sudah tidak ada barang lain yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Nah, di sini kita juga bisa mengambil faedah bahwa pentingnya daur ulang. Pentingnya memperbaiki sesuatu yang rusak selama masih bisa diperbaiki. Jangan suka menghambur-hamburkan uang untuk membeli hal yang baru padahal hal yang lama masih ada dan masih bisa digunakan jika itu diperbaiki sedikit saja. Islahu ma yufsidu min mata'il bait. Kita dianjurkan untuk memperbaiki sesuatu yang rusak sebelum membeli yang baru. Usahakan memanfaatkan yang ada. Kemudian faedah yang utama di dalam hadis ini, yang mana oleh sebab itu Imam Ibnu Hajar meletakkan hadis ini pada bab ini adalah bahwa bolehnya menggunakan perak untuk menambal. Bolehnya menggunakan sedikit perak untuk menambal sesuatu yang rusak. Entah itu dari piring ataupun dari gelas. Ad-dobbah hiya ma yasuddu bihil kasru fil ina. Yang dimaksud dengan dobbah di dalam hadis adalah suatu yang digunakan untuk menutupi retak tersebut atau pecah. Nah, yang digunakan untuk menyambung suatu yang retak tersebut adalah itu disebut dobbah. Kemudian berikutnya adalah hukumnya boleh menggunakan barang yang di situ ada sedikit tembelan yang terbuat dari perak. Tembelannya terbuat dari perak. Dengan syarat dobbahnya itu yasirah. Tembelnya itu sedikit saja. Nah, hadis ini juga menjadi pengkhusus. Hadis ini mengkhususkan hukum dari hadis yang kita baca di awal tadi, yang mana menyatakan secara umum semua wadah yang ada emas dan peraknya itu maka diharamkan untuk memakainya. Di hadis ini mengkhususkan hukum tersebut, sehingga walaupun ada sedikit peraknya, namun karena itu hanya sedikit maka diperbolehkan. Itu tadi lengkapnya pembahasan tentang al-aniyah. Beliau menyebutkan beberapa hadis tadi dan alhamdulillah kita telah selesai membacanya dan sedikit membaca syarahnya, memberikan faidah-faidah yang bisa kita ambil dari hadis-hadis tersebut. Insya Allah kita tidak, sebagaimana yang kita sampaikan di awal, kita tidak akan berbicara panjang lebar tentang hadis-hadis yang ada. Kita akan mengambil sedikit saja dari faedah yang
kita dapatkan. Untuk pembahasan lebih lanjutnya, lebih rincinya nanti bisa kalian baca sendiri ataupun kalian dengarkan sendiri, entah nanti ketika kalian masih di sini di perpustakaan ataupun nanti ketika kalian keluar. Tentunya kalian keluar dari pondok ini tidak menjadikan kalian berhenti dari belajar. Pondok ini hanya sekedar batu loncatan saja, sekedar wasilah untuk membuka jendela ilmu yang lebih luas lagi. Jangan puas dengan apa yang antum dapatkan di pondok ini. Ya. Antum ketika mengetahui fadilah dari ilmu, antum akan merasakan